Oke, selamat siang teman-teman. Di jam 13.30 seperti biasa, dan ini berarti hari Kamis ya, Kamis 28 Oktober 2021, 2 hari menjelang akhir bulan. Dan itu yang akan kita kupas terkait dengan pergerakan emas, karena kalau misalkan kita bicara tentang akhir bulan, ada kebiasaan atau kecenderungan di mana emas ini justru mengalami penurunan gara-gara dolar menguat gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya tentunya, apakah dolar ini akan terus menguat atau memang sudah saatnya kita beli emas lagi atau bagaimana? Lalu kemudian ada juga kita akan review sedikit dengan apa yang terjadi dengan USD Canadian ya, karena kemarin kita sudah dapat kurang lebih gambarannya ya. Gambarannya adalah terkait dengan keadaan grafik atau keadaan candlestick yang kita tunggu, yaitu minggu ini kira-kira ditutup seperti apa. Kalau misalkan dia ditutup dengan bullish, berarti kita dapatkan morning star gitu kan. Tapi kalau gagal, berarti apakah dia akan lanjut penurunan apa tidak. Yang satu hal yang paling pasti adalah kita dapat kejutan dari BOC, Bank of Canada, dismiss ya, artinya menyelesaikan semua taper. Jadi dia loncat bukan bertahap lagi, bukan 2 billion dolar Kanada per minggu, tapi langsung 0 ya. Jadi tapernya sudah 0 teman-teman. Tapernya sudah 0, dan itu jadi kejutan bagi para pelaku pasar, termasuk juga analis ekonomi, karena mereka tidak ada yang menyangka Bank of Canada akan melakukan seperti itu. Dan terkejutnya adalah pernyataan dari Gubernur Macklem yang mengatakan bahwasanya mereka sudah tidak perlu lagi yang namanya QE. Nah, ini berarti terkait dengan ekspektasi selanjutnya, yaitu tentang kenaikan suku bunga. Nah, tapi ya gambarannya kurang lebih naik suku bunganya kemungkinan baru di Januari kalau kata Goldman Sachs. Lalu kemudian akan ada kelanjutan sekitar 2 atau 3 kali di kuartal keduanya, dan kuartal ketiga, kuartal keempat. Jadi di tahun depan kemungkinan Bank of Canada itu ada proyeksi menaikkan suku bunga sebanyak 1, 2, 3, 4 kali ya. Wow, itu sangat surprising sekali. Tapi kalau misalkan menuju ataupun mengacu kepada pernyataan dari Gubernur Macklem, mereka belum mengisarkan kenaikan suku bunganya berapa banyak, tapi memang proyeksinya jadi dimajukan. Nah, tinggal berapa kali di tahun depannya, itu harus lihat lagi kondisi-kondisi yang tentunya kondisi ekonomi ya. Oke, kita langsung kita lihat juga, karena malam ini, oh ya, saya ingatkan lagi, Anda masih bisa untuk berdiskusi ya, kita berdiskusi bersama. Silakan manfaatkan kolom chat, lalu kemudian kita kita bicaranya ini ngobrolin chart. Jadi kalau kita ngobrolin chart, artinya chart itu yang akan kita bahas kurang lebih kira-kira menurut teman-teman apa yang menarik, atau mungkin ada pola apa yang mungkin saya miss ya. Kita bisa kita bisa saling berdiskusi di sini. Oke, manfaatkan kolom chatnya. Oke, kemudian yang paling dinantikan nanti malam, yaitu data di jam 19.30 adalah ECB press conference, karena ECB-nya sendiri keputusan suku bunga itu di jam 18.45 ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Tapi kalau lihat dari kalender, saya pakai MyFXbook ya, teman-teman boleh pakai any calendar ya, bisa investing.com, bisa forexfactory.com, bisa termasuk juga yang dari Agrodana, aplikasi Agrodana ya. Dan ini saya lihat ECB interest rate decision itu di jam 18.45 dengan kemungkinan unchanged ya. Kita tidak akan lihat kenaikan suku bunga di tahun ini untuk bank sentral manapun, tapi kecuali nanti yang BOE ya, Bank of England. Tapi kita akan lihat outlook-nya seperti apa. Nah, kemudian press conference-nya sendiri itu di jam 19.30. Dilanjut dengan US GDP growth rate, itu berarti GDP kuartal ketiga ya, kuartal ketiga. Kuartal ketiga final itu diperkirakan 2,7%. Dari previousnya 6,7%. Oke, mengalami pelemahan ya. Ini berarti indikasinya mereka sudah memperhitungkan efek dari krisis energi dan juga dampak. Saya rasa kalau misalkan dampak dari varian deltanya sudah tidak terlalu tidak terlalu dihiraukan. Tapi rumor terbaru, berita terbaru adalah ada lonjakan kasus varian delta, dan deltanya katanya ini beranak pinak gitu ya. Beranak pinak, saya nggak ngerti ini kasusnya seperti apa. Saya bukan ahli, bukan dokter, tapi kurang lebih informasinya seperti itu. Jadi ada delta varian apa gitu ya. Dan itu sangat banyak sekali dan melonjak kasusnya di Eropa. Nah, saya belum dapat informasinya bagaimana dengan kondisi Amerika. Oke, semoga semuanya baik-baik saja. Kemudian weekly jobs claim itu sudah biasa, tapi saya rasa
kita tidak akan terlalu melihat hal tersebut. Yang paling saya lihat adalah GDP-nya dan juga tentang pending home sales ya. Pending home sales-nya diperkirakan menguat ya, minus 7% untuk basis tahunan atau year on year dari minus 8,3%. Kemudian pending home sales untuk bulanannya, basis bulanannya itu 0% dari 8,1%. So mix ya. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang data hari ini yang akan dilihat yang mana sih? Kita lihat saja yang basis bulanan ya. Kalau misalkan basis bulanannya ada sedikit di atas forecast, ya berarti kemungkinan dolarnya agak sedikit naik gitu ya. Tapi kalau di compare lagi, nah ini tipsnya ya. Saat kita melihat data forecast atau kita sebut dengan ekspektasi berbanding dengan harga atau angka aktualnya atau realisasinya. Kalau misalkan ternyata kan kita selalu patokannya adalah angka aktual berbanding angka forecast atau angka ekspektasi. Kalau ternyata angka aktual lebih kecil dari ekspektasi, of course itu berarti melemahkan mata uang yang bersangkutan. Dalam hal ini kalau misalkan datanya untuk Amerika, berarti mata uang dolar lah yang melemah gitu ya. Sementara kalau misalkan kita bicara tentang angka aktualnya lebih tinggi dari ekspektasi atau dari forecast, berarti kita bicara tentang mata uang negara tersebut akan mengalami penguatan. Nah, tapi ada lagi, kalau misalkan kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi atau misalkan yang kita kategorikan sekarang perkembangannya bagaimana, apakah kondisi ekonomi memang sudah sehat atau belum, itu biasanya kita compare lagi dengan previousnya atau angka sebelumnya. Jadi misal, pending home sales basis bulanan gitu ya. Di sini konsensus atau forecast atau estimasi atau ekspektasi ya bahasanya macam-macam 0%. Kalau previousnya adalah 8,1%. Jadi kalau misalkan ternyata dia dirilis di angka 2%, ya 2%. 2% ini kalau kita compare dengan forecast atau estimasinya, berarti kita dapat di angka atau compare-nya lebih tinggi, gitu ya, lebih tinggi dari forecast atau estimasinya. Tapi kalau kita bicara lagi dikaitkan dengan previous atau periode sebelumnya, ternyata dia berada lebih rendah dari 8% tadi. Nah, ini berarti kalau kita gabungkan, artinya respon marketnya akan seperti apa? Respon market biasanya akan merespon dari aktualnya lebih dulu. Lalu kemudian barulah setelah beberapa lama mereka akan mencerna kira-kira sepanjang tahun ini, atau jangan tahun ini deh, kalau misalkan kita kategorikannya 3 bulan terakhir saja, dibandingkan dengan periode yang lalu dan juga 3 bulan lalu, ya yang paling mencolok kan yang bulan lalu ya, karena ada data previousnya 8,1%. Kira-kira dia sudah pulihkah atau justru melemahkah atau bagaimana? Nah, kalau ternyata angkanya di bawah dari previousnya, of course dianggapnya ada pelemahan atau perlambatan lebih tepatnya, karena kita lebih melihat kepada aspek pertumbuhan ekonominya gitu ya, proses pertumbuhan atau pemulihan ekonomi. Oke, itu tipsnya ya. Jadi untuk data economic calendar, mungkin nanti next time kalau misalkan teman-teman mau, dan juga ya saya menunggu feedback dari teman-teman sebetulnya, terutama tentang jadwal kita untuk live streaming ya. Apakah harus tiap hari seperti ini, atau Anda lebih nyaman dengan versi video yang saya rekam lalu kemudian ditayangkan setelah editing tentunya, dan itu akan memakan waktu. Kemudian juga dengan harinya ya, harinya apakah tiap hari kalau memang harus live streaming, atau memang cukup 1 minggu 2 kali, atau 1 minggu 1 kali, atau 1 bulan 1 kali. Karena kalau saya mengacunya kepada non-farm payroll, berarti di jam 2 atau jam 3 saya rasa sudah cukup, karena kita harus persiapan lebih dulu daripada nantinya kita belepotan gitu ya di saat rilis data non-farm payroll. Termasuk juga jamnya ya. Kalau misalkan Anda menginginkan live streaming, kira-kira jam berapa? Silakan Anda memberikan komentar atau masuk ke emailnya Agrodana ya, hello@agrodana.com. Nah, atau Anda bisa masuk ke akun IG officialnya Agrodana Futures Official, atau Facebooknya juga ya. Jadi masuk di sana, Anda berikan saran ataupun rekomendasi ataupun pendapat Anda, kira-kira jam berapa tayangnya, enaknya jam berapa. Ada masukan yang kemarin saya sempat disodorkan untuk voting di akun IG saya. Di situ ya masih sedikit ya yang meresponnya, tapi kurang lebih rata-rata menginginkan di jam 3. Itu pun di hari Rabu jam 3 sore. Ada juga yang Jumat jam 2 atau jam 3 sore gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang lebih prefer enaknya nonton versi videonya daripada live streaming. Ya mungkin patokannya adalah lebih kepada kalau versi video ya
Asalkan Anda siap menunggu dengan versi video lalu selesai editing, maka itu tidak akan masalah. Ya, jadi kita akan coba menggabungkan antara keduanya. Atau kalau memang diperlukan, kita terus live streaming. Ya. Tapi yang jelas, nanti ke depannya mungkin kita perlu memperbaiki terus ya, supaya ya YouTube ini semakin berkembang dan Anda semakin betah bersama kami, dan tentunya untuk Anda yang masih belum bergabung atau masih mikir-mikir lagi untuk bergabung bersama kami, jangan tunda-tunda lagi. Kalau mau trading, di mana? Agrodana saja ya. Oke, kita lanjut ke press conference untuk ECB. Yang akan kita bicarakan untuk ECB ini cuma dua kemungkinannya. Kita tentang, ya ECB ini sebetulnya kalau kita bicara teman-teman ya, di antara semua bank sentral, dia adalah yang paling terlambat untuk memproyeksikan atau mengupgrade proyeksi ekonominya. Ya, kenapa? Karena disadari atau tidak, memang mereka ini yang paling lambat untuk proses pemulihan ekonomi. Bayangkan waktu zamannya dia awal terkena dampak dari pandemi, itu mereka kesulitan untuk melakukan vaksinasi. Lalu kemudian akhirnya berhasil vaksinasi dan bahkan ngebut ya, menyusul dari negara-negara lain, tapi permasalahannya adalah ECB-nya kurang agresif. Itu yang dikatakan oleh para pelaku pasar. Berbanding terbalik dengan kondisi BOE, padahal kita tahu Inggris baru keluar dari Uni Eropa ya dengan adanya Brexit. Tapi kalau misalkan kita bicara, nah ini mungkin jadinya tuah untuk Inggris sendiri. Begitu dia keluar, maka kemungkinan potensinya dia akan dengan leluasa untuk mengupgrade atau kita sebutnya mengupgrade proyeksi ekonomi mereka. Terbukti sekarang saja mereka sudah mengestimasi kira-kira kemungkinan mereka jauh lebih cepat untuk menaikkan suku bunga. Antara itu terjadi atau tidak, ya kita tinggal tunggu minggu depan. Mungkin saja bukan di bulan November, bisa saja di bulan Desember. Atau yang paling dekatnya adalah di bulan Februari atau Maret 2022. Tapi proyeksi dari beberapa analis itu kurang lebih yang pertama adalah di tahun ini, bisa November atau Desember. Yang kedua adalah di kisaran bulan Maret, ya. Februari 2022. Yang ketiga itu adalah kurang lebih di bulan Mei 2022. Nah, itulah sebabnya kenapa pound sterling harusnya mengalami kenaikan, karena mereka ekspektasinya seperti itu gitu ya. Jadi mengantisipasi kenaikan suku bunga. Karena efek dari kenaikan suku bunga harusnya menguatkan mata uang tersebut. Nah, kalau seperti itu, kenapa pound sterlingnya mengalami penurunan gitu ya? Pound sterlingnya mengalami penurunan, itu yang akan kita lihat dari kondisi grafiknya, justru dia malah mengalami penurunan. Atau mungkin ini penurunan sementara, kita belum tahu. Tapi weekly-nya memang agak mencurigakan ya, karena candle yang kemarin minggu yang lalu itu ditutup dengan kondisi spinning top ataupun doji. Ya, kita lihat di dalam grafiknya. Kemudian yang akan kita bahas juga terkait dengan masalah yang kemarin kita bahas terkait dengan USD Yen. Snap election itu kurang lebih tanggal 31 Oktober. Biasanya secara sejarahnya kalau Anda cek lagi, setiap pemilu yang dilakukan oleh Jepang itu selalu rata-rata kalau kita bicara tentang politik, selalu mereka menjanjikan terkait dengan stimulus gitu ya. Itu pernah terjadi waktu PM Suga gitu ya, dan juga Abe. Nah, Abe ini lengser, bukan dilengserkan, tapi karena alasan sakit. Dia resign, kemudian diganti oleh suksesornya, itulah Perdana Menteri Suga. Suga itu hanya bertahan 1 tahun. 1 tahun menjelang atau setelah Olimpiade lebih tepatnya, ternyata digoncang dengan kekecewaan rakyat Jepang karena dinilai terlalu berbahaya. Mereka mengadakan Olimpiade padahal pandemi belum selesai gitu ya. Dan akhirnya ya lawan politik ataupun di sini dalam artian mungkin ada musuh dalam selimut juga di partai LDP-nya, kemudian dia turun, kemudian terjadilah pemilihan untuk ketua LDP yang baru. Ketua LDP yang baru adalah Kishida yang otomatis langsung memimpin sebagai PM atau Perdana Menteri. Nah, 2 minggu yang lalu, Perdana Menteri Kishida itu sudah membubarkan majelis rendahnya untuk ambisinya adalah semoga di pemilihan yang kali ini itu akan segera didapatkan suara lebih majority lagi. Kenapa? Karena diperlukan suara mayoritas untuk menjalankan rencana dia, yaitu terkait dengan paket stimulus besar. Of course, ini harus juga didukung oleh kebijakan bank sentral, dalam hal ini adalah Bank of Japan. Kalau tidak salah, ya kita sudah mendengarkan atau melihat tadi pagi, ya mereka unchanged, tidak ada perubahan, minus 0,1%, ya itu sudah sesuai. Nah, yang terjadi adalah
kebijakan moneternya belum atau diharapkan tidak akan banyak perubahan. Jadi kalau berkaca kepada ini, sebelum terpilihnya Kishida, BOJ itu sempat menyampaikan bahwa mereka akan tidak segan-segan untuk mengucurkan dana stimulus. Nah ini berarti kalau misalkan gayung bersambut, maka kemungkinan potensinya, nah pasar ekuitas dalam hal ini Nikkei dan juga USD Yen akan terdorong mengalami kenaikan. Itu yang kemungkinan bisa terjadi dan sesuai dengan histori atau riwayat dari pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi inilah yang akan menjadi cikal bakal. Kenapa kita memprediksikan atau memperkirakan USD Yen akan mengalami kenaikan? Kemarin kita sudah bicara tentang elite wave-nya, wave kelimanya bagaimana. Nanti kita akan lihat kondisinya masih memenuhi persyaratan apa tidak sih. Ya, termasuk tentang wave keempatnya, kira-kira dia kredibel atau melanggar norma-norma, ya itu yang akan kita lihat. Ya. Lalu kemudian terakhir yang selalu ditanyakan oleh para trader, ya juga para investor adalah nasib emas bagaimana. Ya, di hari Selasa awal kita live streaming kita sempat membahas terkait dengan skemanya yang akan kita nantikan atau yang ekspektasinya adalah seperti ini gitu ya. Itu juga akan kita bahas. Lalu kemudian kita update. Karena kalau Anda ingat, saya sudah sempat memberikan gambaran skenario akan seperti apa sampai minggu depan gitu ya. Ini terkait dengan ekonomi kalender yang sudah saya share waktu itu, lalu kemudian dengan kaitannya akhir bulan akan seperti apa, dan surprisingly ternyata yang tadinya Selasanya kita mengharapkan small body, lalu Rabu adalah turun besar, kemudian Kamis dilanjutkan penurunan, baru nanti Jumatnya ekspektasinya adalah small downtrend gitu ya, turun terbatas, lalu kemudian small body untuk reversal bullish, Senin atau Selasanya dia kembali naik gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata di hari Selasa kita sudah mendapatkan long black candle. Ya, itu yang jadi masalah, long black candle. Apakah ini berarti skenario yang kemarin gagal atau tidak? Kita akan lihat itu. Itu yang akan saya coba tunjukkan kepada Anda. Oke, saya langsung saja ke grafik yang sudah menanti kita. Oke, ini adalah grafik, oke, saya coba share dulu. Oke, ini adalah grafik pound sterling kita teman-teman. Ya, pound sterling di grafik 4 seperti yang Anda lihat, kemarin kita memperkirakan atau 2 hari sebelumnya kita memperkirakan kurang lebih adanya areal, kita sebut ini adalah areal triangle. Ya, triangle-nya harusnya pecahnya ke atas gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia pecah ke bawah. Nah, pecah ke bawah ini, kalau Anda perhatikan lagi, saya zoom di sini. Oke. Saya zoom di sini, Anda bisa lihat dia turun tembus area support. Ini waktu tanggal 27, berarti kemarin ya. Dia turun, kemudian sampai ke teritori ini candlenya. Ini berarti low-nya di di areal Oke, 1.3709, persis di areal teritori yang kita gariskan, yang mana itu adalah areal 1.3708 di tanggal 18 Oktober yang lalu. Wow, ya, 18 Oktober kesentuh di tanggal 27 Oktober gitu ya. Memang tidak terlalu lama. Kemudian dia sempat pullback teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatikan di YouTube, di channel YouTube, saya posting di sore hari update terkait dengan pound sterling ya. Saya posting di situ apakah kita harus merubah strategi atau tidak. Lalu kemudian saya tunjukkan kalau misalkan sampai jam tertentu dia tidak tembus 1.3735 atau tidak kembali di atas itu, silakan Anda switch strateginya menjadi sell. Ya, mudah-mudahan Anda lihat karena saya posting di YouTube itu kurang lebih di sore hari, dan Anda cek di bagian community ya, di bagian community saya posting offline chartnya, bukan video tapi offline chartnya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Next candle-nya ternyata betul-betul rejection, dia turun ya. Kemudian ada 2 candle sini turun. Nah, sekarang dia sedang mengalami kenaikan 1.3750 ya. Wow, ini agak bikin galau ya kalau misalkan kita sudah rubah strategi menjadi sell, tiba-tiba dia mengalami kenaikan. Oke, tipsnya begini teman-teman. Kalau misalkan kita bicara tentang triangle ini, kan seharusnya dia ya 50-50 ya, karena bicaranya adalah symmetrical triangle. Tapi kalau misalkan seperti ini dia sudah turun ke bawah, berarti otomatis areal kenaikan itu dianggapnya pullback. Nah, sampai mana pullbacknya? Yang paling ideal itu adalah sampai teritori resisten. Ya, jadi ini support dari triangle sekarang menjadi area resisten ya di 1.3759. Otomatis kebijakannya adalah kalau misalkan dia tidak sampai teritori itu, berarti kita bisa mendapatkan pola penurunan lanjutan. Artinya lagi, area kenaikan ini memang sudah diasumsikan sebagai areal pullback.
gitu ya. Jadi kalau misalkan ini sesuai strateginya ya untuk hari ini kalau tidak salah. Oke, saya cek terlebih dulu. Suggestion untuk hari ini ponselingnya adalah melakukan sell itu kurang lebih teritori 1.3735 ataupun 1.3750. Oke, ini masih koridor sell kita ya. Koridor sell kita. Kemudian ekspektasinya bagaimana? Nantinya ekspektasinya dia akan mengalami penurunan ya, dan saya perkirakan areal arus merah ini pernah terjadi di tanggal 15 Oktober yaitu 1.3660, tapi juga tetap harus melintasi 1.3708 yang tadi terjadi. Kemudian juga, nah ini kemungkinan areal merah ini akan jadi strong support. Kenapa? Kalau Anda perhatikan sisi kirinya, nah ini biasakan ya, kalau Anda menggunakan grafik, biasakan cari riwayat atau historicalnya yang relatif sama, dan kalau Anda tarik, Anda bisa tarik garis saja atau area. Nah, yang saya lakukan adalah area. Jadi saya bisa mengantisipasi in case ternyata tidak perlu mencapai titik tertentu, tapi areal tertentu atau mendekati arealnya saja. Nah, itu berarti kita sudah harus switch lagi atau berhati-hati. Nah, jadi skenario-nya kalau misalnya seperti ini, diharapkannya nanti dia akan mulai penurunan ke sini. Ya, jadi ini yang kemungkinan bisa terjadi. Jadi stop loss-nya, nah ini kalau misalkan kita bicara tentang triangle, maka stop loss-nya itu harusnya akan berada di teritori ini, teman-teman. Nah, ini areal puncak yang sempat terjadi di tanggal 15 Oktober, yaitu 1.3772, ya, jadi itu patokannya. Lalu kemudian kalau kita lihat juga ini adalah garis tengah, ya. Jadi kalau dia kembali melintasi area resisten atau supportnya dari triangle, berarti itu dikategorikan triangle-nya sudah mulai gagal atau ya mungkin saja sudah selesai ya, karena kemarin dia turunnya 50% gitu ya. Dan kita tidak bisa mengandalkan penurunan sesuai dengan ketinggian. Nah, ini ketinggian dari triangle, saya ambil dari situ. Kalau saya ukur, nah targetnya itu sebetulnya yang paling utama, nah 1.3645, tapi ada hambatan di 1.3665. Jadi hati-hati di sini. Dan secara teorinya juga kurang lebih kalau misalkan dia sudah pecah begini, targetnya itu kita tidak bisa mengharapkan full target, terutama untuk triangle ya. Jadi kemungkinan dia hanya mencapai kisaran 50 atau 75%. Berarti kalau seperti itu 75%-nya pas di 1.3665 atau 1.3670. Nah, berarti 50%-nya yang kemarin 1.3709. Oke, jadi kalaupun misalkan kita masih tetap sell, katakanlah Anda baru sell sekarang 3750, it's okay. Nah, stop loss-nya pasang di atas 3770. Sebetulnya pendek ya, terlalu pendek. Gimana kalau langsung kena? Nah, inilah kenapa sebabnya saya bikin arealnya sekitar 50 until 70 ya. Jadi Anda boleh pasang stop loss-nya itu 50 sampai 70 poin. Tapi dengan hal tersebut berarti TP Anda harus prefer 2 kali lipatnya. Artinya kalau Anda pasang 60 poin, TP-nya of course harus 120 poin. Nah, hanya saja dalam situasi tertentu Anda harus menyesuaikan dengan kondisi marketnya. Kayak tadi, kalau 120 poin dari target 3750, berarti kita harus pasangnya 3620 gitu ya, atau 3630. Tapi kan kita punya hambatan di teritori 1.3665, termasuk juga tadi kalau misalkan triangle itu tidak pernah mencapai target maksimum, jadi kemungkinan hanya 50 atau 75%. Jadi Anda harus sesuaikan dengan itu, gitu ya. Nah, terkait stop loss-nya sendiri, Anda boleh pilih yang terdekat tadi, ya areal tengahnya 1.3772, berarti jangan di 772-nya, tapi Anda pasang di atasnya, gitu ya. Nah, atau karena ini jaraknya berdekatan dengan areal resistennya 3790, berarti Anda boleh pasang stop loss-nya 3800. Nah, lagi-lagi pertanyaannya adalah 3800 kan kemarin juga sempat kesentuh tapi turun lagi gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya seperti ini, ya idealnya memang di atasnya lagi gitu kan. Tapi banyak trader yang melupakan bahwasanya kondisi equity juga harus diperhatikan. Jadi kadang-kadang mereka tidak menggunakan stop loss, itu yang jauh lebih berbahaya. Ada juga yang menggunakan stop loss, tapi stop loss-nya disesuaikan dengan equity yang jauh lebih besar gitu ya. Ada juga yang menggunakan stop loss ternyata jauh lebih pendek. It's okay, Anda boleh melakukan itu, tapi grafiknya ganti bukan H4, tapi melainkan menggunakan grafik 15 menit. Dan ingat, kalau Anda ingin main pendek, ya istilahnya trader seperti itu, kalau misalkan Anda ingin main pendek, pastikan saat Anda menggunakan grafik 15 menit, targetnya jangan juga muluk-muluk. Itu yang menjadi celaka. Ya. Jadi itu untuk counselingnya. Sementara kalau kita lihat di grafik daily-nya, nah ini dia sudah kembali ke dalam lagi teman-teman. Jadi arealnya memang tidak
tidak cantik ya. Ini area bullish flag-nya tidak terlalu cantik, dia sudah kembali ke dalam. Tapi bisa saja kita rubah seperti ini ya. Misal ya, kalau misalkan saya ambil yang garis datarnya saja, katakanlah di bagian ini. Nah, ini. Kemudian saya tarik lagi datarnya di bagian atasnya adalah ini, gitu ya. Berarti resisten dari pola flag itu sebetulnya di teritori ini, teman-teman. Jadi kalaupun misalkan kita abaikan yang biru ya, contoh saya gunakan yang terbarunya seperti ini ya. Jadi kalau tadi tidak terlalu ideal untuk flagnya, nah mungkin ini lebih ideal. Nah, Anda perhatikan di sini, berarti kalau misalkan dihitung seperti ini, targetnya itu harusnya memang sudah di teritori 3889 ya, 3869 ya. Nah, berarti teman-teman, kalaupun dia turun seperti ini, maka ada kemungkinan dia mulai penurunan sampai teritori neckline ataupun trendline resisten atau trendline support ya. Trendline resisten dari pola flag yang sekarang fungsinya menjadi trendline support. Support ya. Jadi itu ada di 1.3645, persis dengan apa yang tadi kita bahas di grafik H4-nya. Ya, ini ya. Nah, perkara tentang apakah mereka sudah mulai mengantisipasi terkait dengan kenaikan suku bunga? Well, kita baru akan lihat nanti minggu depan, karena minggu ini otomatis harapan tersebut jadi hambar lagi, jadi tidak dibahas lagi, alhasil kurang tenaga untuk mendorong si pound sterlingnya. Nah, termasuk weekly-nya yang tadi saya bilang. Nah, weekly-nya ternyata seperti ini, teman-teman. Weekly yang minggu lalu ditutup dengan kondisi spinning top, atau mungkin lebih tepatnya ini lebih ke, kita lihat ya, tail panjang ke bawah dengan tail panjang ke atas jauh lebih besar atau lebih panjang yang atas. Ini berarti shooting star ya, kita kategorikan shooting star. Closing price-nya dengan harga open beda 7 poin, jadi kita tidak sebut doji, tapi lebih sebutnya shooting star. Berarti minggu ini memang sangat wajar dia mulai penurunan. Nah, kalau begini teman-teman, berarti kita berandai-andai ya, di sini kita coba bukan meramal, bukan juga mendahului Tuhan, tapi kita biasakan untuk memprediksi berdasarkan ilmu yang kita punya ya, Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus menganalisa berdasarkan analisa grafik ataupun technical dikombinasikan dengan fundamental dan juga psikologis market. Ceritanya kondisinya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat. Jadi ceritanya saya ambil kondisi yang di sini ya. Ceritanya ambil saja bentuk candle-nya pertama seperti itu ya. Berarti ini candle-nya white candle ya. Saya kasih tail dikit. Sorry sebentar. Ya. Saya kasih tail sedikit di sini dengan area garis ya. Kita coba. Nah, jadi ini yang terjadi di tanggal atau 3 candle minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu. Jadi ini teman-teman ya, saya coba menggambarkan yang ini. Kita lihat ekspektasinya akan seperti apa. Lalu kemudian candle keduanya ternyata kan ada yang namanya small candle. Di situ dia bentuknya seperti ini. Saya abaikan dulu warnanya, saya kasih tail di situ, tailnya pendek di bawah, tapi tail yang atas cukup panjang, gitu ya. Kalau misalkan saya warnai, mungkin di situ, kita lihat ya, warna di situ adalah, di sini hitam, warna hitam. Nah. Kemudian candle ketiganya, adalah minggu ini. Berarti kita masih punya waktu 1 hari lagi. Apakah dia akan ditutup dengan bearish candle atau kembali bullish gitu ya, atau kembali dengan shooting star. Nah, ceritanya sekarang lagi kondisinya begini ya, dengan tail yang panjang juga gitu ya. Tailnya panjang. Tailnya sudah panjang, tapi dia equal dengan bagian high sebelumnya atau minggu yang lalu. Kemudian dia sedang begini gitu ya. Kurang lebih sama lah ya. Maaf agak sedikit miring. Nah, jadi ceritanya sekarang sampai hari Kamis ini dia lagi ditutupnya seperti itu. Nah, saya jadi terbayang kalau misalkan
Kalau misalkan kita bicara tentang candlestick ini, berarti di posisi ini dia jelas naik, kemudian ada sinyal shooting star, berarti dia harusnya minggu ini turun gitu ya, karena ini adalah sinyal reversalnya. Nah, kalau terkonfirmasi lagi, katakanlah terkonfirmasinya di bagian ini, ternyata minggu ini betul-betul confirm ditutup candlenya seperti itu, teman-teman. Apa yang Anda lihat? Ya, ini yang kita sebut kemarin ya, terkait dengan yang namanya evening star. Nah, apakah ini akan terjadi? Evening star. Oke. Jadi kalau misalkan minggu ini ya, artinya di hari Jumat ternyata akumulasinya candlenya menjadi black candle atau bearish candle dan itu panjang tapi tidak sampai menutupi bagian white candle, maka kemungkinan kita dapatkan evening star yang artinya pola berikutnya di minggu depan itu akan terjadi lanjutan penurunan. Ini berarti kalau misalkan kita bicara yang sebelumnya memang sempat mengalami tren penurunan ya di teritori ini, itu akan kembali terjadi. Walaupun dengan catatan pula kita masih punya areal 10 Oktober itu low-nya 1.3567. Jadi ada tahapan-tahapannya. Oke. Jadi ceritanya candlestick yang ini ya, yang bagian ini yang long black candle kita harapkan terjadi untuk minggu ini sehingga nantinya minggu depannya bisa mengalami kenaikan gitu ya. Oke, saya coba hapus dulu. Nah, ini ya. Jadi ini yang grafik atau candlestick minggu ini. Nah, harapannya teman-teman, kalau misalkan seperti ini, maka nantinya next candle-nya itu akan mengalami penurunan lanjutan. Ya, mengalami penurunan lanjutan itu berarti minggu depan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah nantinya BOE akan mengalami atau melakukan kenaikan suku bunga atau tidak? Apakah itu sudah diantisipasi atau tidak? Ya, kalau sudah diantisipasi otomatis kemungkinan mereka tidak akan lonjatan naik, tapi juga kemungkinan langsung berbalik turun. Nah, tapi yang sudah-sudah, biasanya mereka tiba-tiba kalau misalkan dia naikkan suku bunga, ya, ini candlenya, jadi saya coba pisahkan saja. Oke, ini ya. Kalau ini misalkan terjadi minggu ini, saya anggap di sini terjadi. Oke. Ini skenario kedua ya. Skenario keduanya, kalau ternyata minggu ini sudah confirm jadinya evening star, kemudian ternyata minggu depannya ada sedikit lonjatan gitu ya, atau misalkan dia betul-betul naikkan suku bunga, berarti kita asumsikannya nanti candlenya tiba-tiba berbalik seperti ini teman-teman. Nah, kita anggap, candle putih. Nah, biasanya karena ini grafiknya atau candlesticknya mingguan, kita bicara grafik candlestick mingguan, satu candle itu untuk 5 hari gitu ya. Nah, berarti dalam daily chartnya atau kurang lebih tepatnya kalau saat BOE itu di tanggal 4 ya, berarti di hari Kamis ujung minggu depan. Nah, berarti nantinya kemungkinan bisa seperti ini teman-teman. Nah, ini candlenya berikutnya akan seperti ini. Gitu. Ya, ini dengan kondisi catatannya ya, kalau ternyata betul-betul terjadi kejutan. BOE misalkan ini saya tandai saja BOE menaikkan suku bunga. Nah, misalkan ya. Jadi kalau misalkan grafik yang ini, candlestick yang ini, ya, kalau kita bicara tentang kemungkinan yang terjadi minggu depannya, ya, berarti pas di tanggal 4-nya, kemungkinan nanti akan seperti ini, atau ya bisa saja 5 candle, gitu ya, misalkan 5 candlenya. Oke, jadi nantinya di hari Kamisnya kita berharap nanti akan seperti ini, lalu kemudian long tail seperti itu. Dan ini berarti nantinya di hari Jumat kita bisa berharap akan terjadi kenaikan lanjutan, gitu ya. Tapi ada kecenderungannya juga bisa jadi candle yang ini teman-teman di hari Kamis depan itu bukan bentuknya seperti itu, melainkan tailnya malah di atas nih teman-teman. Karena diasumsikannya mereka kaget ataupun mengantisipasi terkait dengan kenaikan suku bunga BOE, kemudian dia turun atau ditutupnya dengan candlestick turun atau small body-nya turun. Kalau kayak gini gimana? Mau tailnya di atas, mau tailnya di bawah, next candle-nya biasanya kalau memang setelah penurunan, ya, kita bicara setelah penurunan. Jadi kalau misalkan setelah penurunan seperti itu, biasanya itu akan terjadi pembalikan atau reversal. Nah, ini bisa terjadi. Ini akibatnya bentuk candle-nya, ya, misalkan ini hari Senin, gitu ya, karena kita asumsikan minggu ini kita asumsikan evening star, berarti Seninnya masih bearish, Selasa masih bearish, Rabu mungkin masih bearish, nah ini Kamis mungkin seperti ini. Berarti nanti Jumatnya bisa diandalkan seperti ini. Tapi ini hanya estimasi atau perkiraan. Kita masih belum tahu BOE-nya akan seperti apa. Tapi kalau misalkan ini minggu ini, ya, minggu ini,
Jadi saya tandai nih candlestick minggu ini, ya. Kalau minggu ini candlenya terbentuk seperti ini, oke, dalam artian dia betul-betul confirm. Oh sorry, minggu ini yang ini ya, minggu ini yang ini, berarti dia diasumsikannya turun gitu. Nah, ya, kalau minggu ini ternyata bearish, berarti kita minggu depan harusnya dapat bearish juga, ya, minggu depan, gitu kan? Nah, tapi kalau dengan kondisi tiba-tiba BOE menaikkan harga atau menaikkan suku bunga, bisa terjadi minggu depannya candle-nya seperti ini. Gitu maksudnya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak miskonsep atau tidak salah tangkap ya. Oke, ini perkiraan saja. Skenario yang bisa disusun berdasarkan kondisi candlestick yang ada minggu ini gitu ya. Jadi kita kembali nih, kondisinya adalah candlestick di bagian ini diperkirakannya akan turun gitu ya, karena candlestick kemarin jelas-jelas dia ditutupnya adalah shooting star. Oke, sekarang kita beralih nih ke grafik yang lain ya. Kita coba lihat dari USD Canadian dulu. Ini yang kemarin kita bahas ya, grafik Canadian dollar. Kemarin kita sebut tentang wait and see, tapi ada kemungkinan justru dia tertekan. Nah, Anda bisa lihat di sini teman-teman. Candlestick-nya ternyata long shadow ke bawah, ada full rejection di situ, lalu kemudian di atas juga sempat rejection. Jadi saya perkirakan ini adalah respon sebelum ya. Jadi waktu kita live streaming menjelang BOC malamnya ya, kita live streaming itu siang atau sorenya dia sempat spike lebih dulu, tapi kemudian dia tergelincir saat dia shock atau kaget karena BOC ternyata menyudahi QE ya, dan akhirnya dia mulai penurunan. Nah, kemarin saya sudah bilang ya, ada dua cara untuk menentukan target dari yang namanya rising wedge ini. Pertama, kalau misalkan kita asumsikan areal terendahnya yang tanggal 23 Juni, itu di 1.2250. Jadi kalau misalkan saya ambil, nah ini teritorinya, ya, itu kemungkinan targetnya sudah selesai. Kalau melihat seperti ini, sudah selesai belum? Kalau melihat seperti ini, harusnya bisa dikategorikan ini terendahnya kemarin itu di 1.2298, berarti kurang lebih 48 poin. Ya, asumsikan saja kalau misalkan ternyata katakanlah di teritori ini gitu ya. Nah, inilah sebabnya kenapa saya lebih suka teritori atau area ya. Karena teman-teman bisa lihat, begitu dia menyentuh teritori, dia langsung terpantau. Begitu dia mendekati teritori, dia langsung terpantau ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, berarti kalaupun Anda melakukan buy, walaupun tidak disarankan untuk sekarang ya, stop loss-nya harus berada di bawah ini. Nah, cara kedua, target kita belum selesai. Kenapa? Karena targetnya adalah sesuai dengan ketinggian ini. Ini ya, ini yang kita gunakan targetnya. Nah, ini kurang lebih oke, saya hapus dulu garis ini. Nah, jadi kalau misalkan kita tentukan target yang biasanya diukur itu adalah ketinggian dari rising wedge-nya. Kalau saya pindahkan dari pola penembusannya, nah kurang lebih targetnya adalah di teritori ini, teman-teman. 1.2116 ya. Jadi ada dua cara menentukan targetnya. Yang satu dapatnya di 1.2250 karena kita ambil sisi historical price-nya yang paling rendah, lalu kemudian sisi keduanya adalah kalau kita gunakan ketinggian dari rising wedge. Saya perkecil lagi ya grafiknya ya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini yang sudah kita bahas nih. Tergelincir, lalu kemudian dia belum pernah kembali ke titik tengahnya atau 50%-nya. Nah, ini kita sedang mencari momennya, apakah dia mungkin untuk melakukan kenaikan apa tidak. Kalau kita bicara tentang proyeksi kenaikan suku bunga di Januari, lalu kemudian dilanjutkan di tahun depan kurang lebih banyaknya 4 kali gitu ya, maka kemungkinan bisa saja ini adalah proyeksinya setelah dia mulai penurunan, selesai penurunan, dia baru akan mulai kenaikan. Nah, jadi kalau dari kategori daily-nya bagaimana? Kalau dari kategori daily, teman-teman, ini masih ada kemungkinan dia mengalami penurunan lebih dulu, sampai at least dia retest dulu ya, areal yang sama, barulah nanti kalau misalkan katakanlah dia nantinya ada at least 2 candle, berarti 2 candle itu berarti 2 hari ya. 2 hari ke depan, kalau misalkan ternyata tersusun dengan candlestick reversal, baru Anda boleh untuk melakukan buy. Kalau ini, saya rasa ini bukan reversal untuk bullish, tapi melainkan dia menekankan bahwa dia masih ada potensi penurunan. Nah, di grafik weekly-nya, karena kita menunggu weekly, harus ditutupnya seperti apa, kemarin kita sudah bahas ya. Area weekly, candlestick-nya itu harus ditutup dengan kondisi bullish, supaya apa? Supaya skenario Morningstar, ya saya ingatkan, skenario Morningstar itu bisa terjadi kalau candlestick minggu ini ditutup dengan bullish. Setinggi apa? Bisa 50% dari long
black candle itu, ya, berarti di atas 1.2425 atau lebih tinggi dari area high di tanggal 10 Oktober. Ya, itu ada di 1.2496. Nah, jadi pilihannya itu, teman-teman. Kalau dia tutup di atas 1.2425 berarti dia medium Morningstar. Kemarin kita sudah bahas, Anda boleh cek ulang ya rekamannya. Lalu kemudian itu berarti masih boleh buy apa tidak? Masih boleh, tapi dengan catatan dia masih tetap wait and see, karena yang harus menjadi pemicunya adalah long black candle ini itu berada di 1.2496. Ya, sementara kalau dia ditutupnya lebih tinggi, ya, bullish lebih tinggi, lalu kemudian dia close-nya di atas area ini, maka kemungkinan, katakanlah di sini ya, misalkan ini area tertingginya, nah 1.2496, kalau misalkan ternyata dia lebih tinggi, ya otomatis minggu depannya harusnya mengalami rebound ataupun kenaikan. Jadi ada satu hari lagi yang harus Anda tunggu, apakah dia akan ditutup dengan bullish apa tidak. Ya, saya tidak menyarankan Anda untuk mendahului grafik ya, tapi kalau misalkan Anda tipikal agresif, ya Anda bisa lakukan buy sekarang. Tapi kalau misalkan Anda kecenderungan konservatif, Anda sebaiknya menunggu konfirmasi dari candlestick, terutama kalau kita lihat dari kondisi daily chart-nya ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita beralih ke grafik USD Yen, teman-teman. USD Yen-nya kenapa? USD Yen-nya kemarin kita bicara tentang Elliott Wave, apakah dia sepadan apa tidak ya. Kondisi kali ini, oke, saya lihat di hampatnya dulu. Hampatnya tembus, teman-teman. Areal dari trendline kita tembus seperti itu. Kemudian ini areal terendahnya. Oke, saya zoom. Oke, areal terendahnya adalah 113.37. Itu kurang lebih equal atau mirip dengan areal low yang small candle ini tanggal 22 Oktober. Ya, 113.40. Ya, kita anggap sama ya. Kurang lebih sama. Nah, kemudian dia terpantul. Pantulannya ini, teman-teman, ternyata dia pullback. Anda teman-teman bisa perhatikan, dia pullback ya, tertahan di bawah garis lagi, di bawah trendline, lalu kemudian dia turun. Idealnya harusnya ini kembali turun, gitu kan. Kemudian turunnya sampai mana? Saya mencurigai teritori ini, teman-teman. Ya, saya mencurigai teritori ini. Ini adalah teritori yang pernah tercipta kurang lebih di tanggal 14 Oktober dengan area low 113.20. Kalau Anda perhatikan lagi Fibonacci retracement kita 38.2% itu berada di 113.22 ya. Nah, terkait dengan yang namanya Elliott Wave. Nah, Elliott Wave kemarin kita sudah sampaikan, yang terpenting syarat dari pertama, wave ketiga paling panjang di antara wave 1 dan wave ke 5 ya. Kalau ternyata wave 3-nya sama dengan wave 1, berarti wave kelima lah yang terpanjang. Nah, itu yang paling penting utama ya, paling penting utama. Kita cek. Ternyata kemarin kita sudah ukur wave 1-nya memang lebih kecil atau lebih pendek dari wave 3. Berarti ini confirm ada wave 1, wave 3 gitu ya. Nah, sekarang tinggal masalahnya wave keempatnya. Wave keempatnya itu yang paling ideal adalah 38.2% dari ketinggian wave 3. Wave 3-nya di sini 114.69, ujungnya terendahnya 110.81, dan saya dapatkan teritorinya 38.2% adalah 113.21, persis di teritori historical price. Apakah dia udah gagal apa tidak? Karena hari ini kita melihatnya turun. Belum. Karena kalau teman-teman lihat, dia memang turunnya masih ada di atas 38.2%. Jadi kalaupun dia turun menyentuh atau mendekati, ya, Anda boleh pilihnya menyentuh atau mendekati. Ya, karena saya lebih suka dengan area, berarti anggap aja 113.25 pun itu sudah mendekati, atau poin 30 pun sudah mendekati. Nah, maksimumnya di berapa sih? Oke, toleransinya adalah 50%. Saya tidak sarankan di 61.8%, karena di 61.8% itu kecenderungannya relatif dekat dengan high dari wave 1. Kenapa? Karena ingat, aturannya wave keempat tidak boleh menembus zona wave 1. Oke, jadi kalau misalkan dalam 2 hari ke depan atau hari ini dan esok ternyata dia turun sampai 113.20 atau maksimum 112.75, kemungkinan wave kelima masih bisa diikuti, tapi dengan catatan tidak boleh turun di bawah ini. Jadi kalau misalkan Anda ingin melakukan strategi buy untuk USD Yen, anggap saja misalkan ternyata pemilu betul-betul dimenangkan oleh partai LDP dan juga ya, mereka akan bergabung atau yang kita sebut dengan koalisi gitu ya. Kalau koalisinya mendapatkan suara maksimal, berarti kemungkinan paket stimulus besar sudah siap dicairkan ya. Dan itu kecenderungannya bisa mendorong USD Yen ataupun Nikkei sampai akhir tahun mengalami kenaikan. Kurang lebih itu yang diperkirakan oleh para ekonom. Nah, berkaca dari itu, maka ini bisa terjadi. Dan terakhir,
tentunya wave kelima harus lewat dari 114.69. Jadi kalaupun Anda melakukan buy di 113.30, berarti stop loss-nya, kalau saran saya, karena kita mengincarnya adalah wave kelima, berarti stop loss-nya itu harus berada di bawah teritori high ini, ya. High tanggal 30 September itu 112.07. Jadi kita coba berhitung ya. Kemarin kita sudah coba, kalau misalkan ternyata ini adalah wave 1, ya, maka wave 1 akan sama dengan wave ketiga. Asumsi saya misalkan wave keempatnya selesai di 113.20, berarti target kita akan mencapai teritori 116.13 atau ya poin 15. Kita anggap seperti itu ya. Kalau kemarin saya ngambilnya dari pantulan yang terakhir, jadi dapatnya 116.40. Oke, saya asumsikan yang terendah 116.15. Oke, jadi gini, kalau Anda melakukan buy di teritori ini, ya, saya asumsikan saya ambil buy di teritori ini, gitu, ya, berarti stop loss saya, kalau saya mengincarnya targetnya di atas, berarti stop loss saya harus berada di bawah ini. Jangan di 112-nya, tapi di bawah ini, teman-teman. Ya, itu stop loss saya. Kemudian targetnya, karena kita mengandalkan pemilu dan juga elliott wave, berarti target saya kurang lebih, karena ini adalah area target maksimal dari elliott wave, saya boleh pasang target mungkin sedikit di bawahnya. Nah, seperti itu, karena kita tidak bisa mengandalkan areal target terlalu ideal, ya. Jadi ini saran, kalau misalkan Anda ingin melakukan strategi buy untuk USD Yen, mengandalkan elliott wave kelima, dengan asumsi wave keempat belum selesai, dan mungkin saja selesainya 113.20 atau 30, gitu ya, 38.2%, atau maksimum di 50%, berarti 112.75. Nah, berarti sarannya seperti ini. Buy di area ini, ya, kemudian stop loss-nya di area ini, atau sedikit di bawahnya, lalu TP-nya bisa di area biru atau di area merahnya. Ini adalah optimal. Anda hitung 113.30 dengan katakanlah saya pasang stop loss 111.70 gitu ya. Berarti sekitar berapa poin, lalu kemudian dengan target segitu. Apakah itu worth it atau tidak? Kalau tidak worth it, coba bayangkan kalau misalkan oke, kita pasang saja stop loss-nya di teritori yang ini ya, misalkan sedikit di area ini. Nah, kalau stop loss-nya di situ, kira-kira worth it apa tidak? Yang jelas, Anda harus menghasilkan 1:2. Artinya stop loss-nya harus lebih kecil daripada target profit. Itu yang paling mutlak untuk dilakukan oleh para trader ataupun investor. Oke, terakhir, yang selalu dinanti-nanti adalah terkait dengan grafik emas. Grafik emasnya mau kemana? Oke, grafik emas kita lihat di sini. Oke ya, ini grafik emas kita. Ini coretan-coretan saya memang tandai tentang area-area atau zona to zona gitu ya. Nah, Anda perhatikan teman-teman, candlestick yang kemarin, ini hari Selasa ternyata long bearish candle, lalu tail-nya cukup panjang. Ini kemarin sudah saya bahas terkait dengan kondisi ini. Kondisi ini adalah kondisinya terkait dengan bearish engulfing tapi tidak ideal. Kenapa tidak ideal? Cek kembali, di video kemarin saya sudah jelaskan, ini tidak ideal karena kondisinya adalah dia berada real body-nya itu kurang lebih relatif sama atau sedikit lebih pendek atau sedikit lebih rendah dari long black candle. Sementara tail-nya saja yang lebih panjang, sehingga kemungkinan potensinya penurunan pun tidak akan terlalu panjang. Dan betul-betul terjadi karena kemarin penurunannya itu hanya mencapai 17.83.30, yang artinya sedikit lebih tinggi dari teritori 17.82.10 yang diciptakan di tanggal 26 Oktober. Artinya apa? Artinya, kalau teman-teman perhatikan lagi, teritori resisten triangle yang sudah dipecah di sejak Jumat yang lalu, lalu kemudian saya sempat sebutkan memang butuh pullback, dan ternyata benar, pullback-nya sudah didapatkan di hari Selasa dan juga hari Rabu. Apakah tembus? Kalau Anda mengartikan ini tembus, saya bilang belum tembus. Ya, kenapa? Karena yang namanya tembus itu harus merefleksikan kondisi closing price-nya atau badan candle-nya itu berada di bawah, lalu kemudian dua candle berikutnya harus tetap di bawah. Yang kita dapatkan, begitu dia turun, itu hanya tail saja, tapi closing price-nya ada di atas atau di luar jalur triangle-nya, ya, artinya di atas garisnya. Kemudian yang berikutnya pun dia sama, retest, tapi juga tutupnya malah lebih di atas, gitu ya. Nah, otomatis ini kita asumsikan bahwa pullback itu sudah selesai, teman-teman. Jadi kalau saya tandai di sini, ini adalah zona pullback yang sangat-sangat oke, yang sangat maksimum. Oke, sebentar.
Oke, saya tandai di situ. Nah, ya, ini adalah pullback yang sangat bagus. Kemudian dia ditutup dengan small candle, small body candle, dan juga kita bicaranya adalah terkait dengan kondisi sebelumnya. Oke, jadi berdasarkan ini, kalau teman-teman ingat, ya, oke, kita coba ya. Kita coba memperkirakan skema selanjutnya, karena yang kemarin kita harapkan terkait dengan potensi dari oke, ya. Nah, oke, jadi candle yang perhatikan yang ini ya. Kemarin kita mengharapkan kategori grafiknya atau candlesnya itu susunannya seperti ini. Ini yang kemarin ya. Ini yang kemarin. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Oke. Oh, sorry. Warna putih ya. Karena kita berasumsi ini dari grafik atau candlestick hari Senin. Itu warna putih. Kemudian hari Selasanya kita berharap seperti ini. Warna hitam dengan small body gitu ya. Small body dan tail seperti itu. Kemudian ini tail atasnya. Kemudian next candle-nya, ya, ini saya mencoba menggambarkan ulang apa yang terjadi atau yang kita ekspektasikan kemarin ya, waktu live streaming di hari Selasa. Oke, kemudian kita harapkan seperti itu, ada tail sedikit, kemudian ini lanjutkan penurunan, kemudian kita dapatkan small body, seperti itu, dan tail yang cukup panjang, anggapnya seperti itu. Kemudian next candle-nya kita berasumsi atau mengharapkan muncul lagi begini. Nah, ini ya, saya coba gambarkan seperti ini. Jadi kemarin itu kita, ya walaupun ada next candle-nya. Jadi ini waktu itu kita hari Senin, Selasa. Ini ekspektasi sebelumnya ya teman-teman. Kita mencoba untuk mengulas kembali ekspektasi sebelumnya, lalu kemudian untuk update-nya seperti apa. Jumat, Senin. Jadi sebelumnya kita berharap bahwasannya yang 3 pertama itu kita sebut dengan kondisi dari evening star. Ya, evening star. Jadi kalau kita tandai, sebentar ya. Oke, jadi ekspektasi yang pertama, ini adalah evening star-nya, gitu. Evening star. Oke, kemudian nanti, ya, hari Kamisnya, ya artinya hari ini, harusnya turun panjang, gitu ya, lebih panjang, karena dia mengkonfirmasi, evening star. Kemudian nanti hari Jumatnya, atau di penghujung, bisa saja Senin, ya, jadi bisa Jumat, bisa Senin, gitu ya. Ini bisa Senin atau Selasa, jadi bisa saja ada 2 candle varian, gitu. Sorry. Nah, tadinya ekspektasi kita akan seperti ini, dengan harapan setelah evening star dibalas lagi dengan yang namanya morning star. Ya, morning star. Jadi evening dibalas dengan morning, yang artinya penurunan itu akan dibalas dengan reversal bullish. Ini ekspektasi kita awalnya, teman-teman. Ya, saya tulis di sini ekspektasi awal. Oke, ekspektasi awal seperti itu. Apa yang terjadi? Ternyata kita mendapatkan hari Selasanya langsung lebih panjang, teman-teman. Langsung lebih panjang, saya zoom ya. Hari Selasanya kita dapatkan jauh lebih panjang. Nah, kemudian kemarin kita dapatkan small candle dengan tail yang lebih panjang, lalu kemudian bullish bodinya. Apakah ini berarti menandakan sesuatu hal yang harus kita update? Ya, harus kita update. Karena Anda lihat, candlestick hari ini dia sedang bergerak naik. Ada bayangan? Ya, saya membayangkan kategori yang sekarang terjadi adalah kategori yang harusnya baru terjadi di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Bayangkan. Ternyata yang kita dapatkan, ya ini ekspektasi awal, ya. Ternyata yang kita dapatkan, jadi kalau misalkan kita ambil, oke, saya gambar lagi,
candlestick-nya. Ini yang sekarang ya. Ini yang sekarang. Ternyata kita dapat seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian ada long black candle. Ya. Seperti itu. Kita lihat ya. Long black candle-nya saya warnakan hitam. Kemudian dia ada tail di situ. Ya. Tail ini lebih panjang gitu ya. Tail itu lebih panjang. Saya coba sesuai atau mirip mungkin ya dengan keadaan candlestick yang sudah terbentuk ya. Nah, jadi maksud saya begini teman-teman. Yang bagian ini, bagian 2, ya, kita coba lihat ya. Oke, yang bagian 2 ini teman-teman, itu yang kita sebut dengan bearish engulfing. Ya, kita sebut dengan bearish engulfing. Bearish engulfing. Oke, bearish engulfing biasanya itu akan dilanjutkan dengan penurunan, teman-teman. Ya, akan dilanjutkan dengan penurunan. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam kondisi yang kemarin, ya, dia justru malah berbalik. Nah, saya ceritakan lebih awal dulu. Bearish engulfing kemarin kita sudah kupas yang kondisi paling ideal yang akan seperti apa. Ya, kondisi yang paling ideal itu seperti ini. Ini bullish, kemudian ini bearish-nya, ya. Nah, ini yang paling ideal, teman-teman. Ini yang paling ideal. Bukan tail-nya yang panjang, tapi body atau real body-nya yang panjang, itu adalah termasuk kategori bearish engulfing yang ideal. Kalau ini yang terbentuk di hari Selasa, maka seharusnya kemarin di hari Rabu, kita akan mendapatkan pola penurunan lanjutan dengan ya lebih panjang lagi. Atau bisa saja setengahnya. Ya, tapi yang jelas lebih panjang. Gitu ya. Nah, yang terjadi kemarin ternyata dia tail-nya cukup panjang. Inilah sebabnya kenapa kemarin waktu di live streaming saya bilang tidak ideal. Makanya ekspektasinya berbalik. Kemungkinan penurunannya itu hanya relatif terbatas dan bisa saja hanya retest kemudian dia rebound. Dan itu exactly yang terjadi di gambar grafik ini. Ya, Anda perhatikan hari Rabunya dia justru kembali mengalami rebound. Ya, mengalami rebound. Nah, ini kalau Anda perhatikan, ini sudah mirip dengan ekspektasi awal Morningstar yang harusnya baru muncul besok di hari Jumat. Jadi hari ini harusnya turun. Berarti dalam kategori ini, kalau saya copy paste lagi gambaran candlestick yang kemarin, ya, Anda perhatikan di sini area candle-nya, ya ini lanjutan ya, ini lanjutan, sorry, lanjutannya, oke ya. Oke, saya coba lihat. Oke, dia ada di atas itu. Kemudian tail-nya, gitu ya. Dia tail-nya begitu. Sorry, lebih panjang. Nah, sekarang ceritanya candlestick-nya sedang mengarah seperti itu ya. Kita lihat. Ya, betul. Ya, mengalami loncatan, lalu kemudian dia seperti itu. Nah, ini kategorinya masih berjalan ya teman-teman. Ini kategorinya masih berjalan. Kita tidak lihat dia sudah close. Kita lihatnya dia sedang berjalan. Nah, bisa dibilang kenaikan ini hampir menutupi penurunan yang terjadi di hari Selasa yang lalu dengan areal tertinggi adalah zona 1808.10. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di sini, berarti ada kemungkinan kita akan mendapatkan pola pembalikan jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan lebih awal. Jadi bukan kegagalan skema yang kemarin kita bicarakan di hari Selasa, ya, tapi melainkan adanya kemungkinan jauh lebih cepat. Nah, hanya saja yang bikin saya ragu adalah kondisi tanggal 28-29 ini, apakah dia sudah mengakhirkan atau istilahnya apa ya, kita sebutnya sudah mengabaikan kondisi end of month flow atau tidak. Karena end of month flow itu biasanya dia akan terjadi penurunan terhadap gold di mana dikuasai dengan tingkat permintaan dolar. Yang kalau misalkan seperti ini, berarti kita justru bukan mendapatkan kondisi bearish, justru mendapatkan posisi bullish. Berarti teman-teman, artinya begini, kalau Anda perhatikan di ekspektasi awal, Senin naik, Selasa small body, Rabunya bearish, lalu kemudian Kamis jauh lebih bearish, Jumat ngetem atau sedikit memberikan isyarat gitu ya. Lalu kemudian Senin bisa kita harapkan pembalikannya, akhirnya evening star dilawan dengan morning star.
Artinya berikutnya nanti akan mendapatkan pola kenaikan gitu ya di minggu depan tuh ya, di minggu depan. Tapi dengan cara ini bayangkan kondisi yang ada ya, kondisi yang ada sekarang. Nah, ini saya tandai ya. Saya tandai kondisi yang ada sekarang, posisi ini. Nah, ini ya. Ekspektasi awal adalah kondisinya seperti itu. Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang terjadi, berarti 3 candle yang harusnya tercipta, small body, lalu kemudian black body, lalu kemudian longer black body, ya, itu sudah diwakilkan oleh 1 candle, teman-teman. Can you imagine that? Ya, bisa Anda bayangkan itu ya. Jadi yang harusnya itu tersusun dengan sangat sempurna Selasa, Rabu, Kamis, kemudian dia baru exhaustion atau baru capek di hari Jumat, ternyata kita dapatkan dia dipersingkat pergerakan penurunannya di hari Selasa dengan kondisi bearish engulfing yang tidak ideal. Ya, kenapa? Anda cek lagi kondisi ini ya bearish engulfing yang ideal. Ya, ini bearish engulfing yang ideal. Engulfing yang ideal. Oke, bearish engulfing idealnya seperti itu. Ternyata yang kita dapatkan adalah seperti ini, dan dia dipersingkat lagi karena hari Rabu dia ditutup dengan small body candle, ya, lalu kemudian tail yang panjang. Ini berarti teman-teman, Anda lihat lagi, ya, saya tandai, itu sama dengan apa yang kita harapkan atau yang harusnya baru muncul kemarin, besok, ya, harusnya baru muncul besok. Can you imagine, ya? Berarti candlestick yang hari ini teman-teman yang sedang terbentuk ya, yang sedang terbentuk, saya warnakan hijau, itu adalah harapannya harusnya terjadi Senin. Nah, artinya lagi teman-teman, kalau memang hari ini betul-betul ditutup bullish candle, katakanlah dia ditutup dengan bullish candle yang kondisinya kita lihat ya, kalau misalkan dia kondisinya dia ditutup di atas 50% dari long black candle hari Selasa, Anda hitung lagi biar lebih spesifik. Oke, saya perkirakan saja di area ini. Jadi titik tengahnya adalah 1799 ya. Ingat kondisinya kalau dia ditutupnya di atas 50% tapi tidak lebih tinggi dari long black candle ya atau high long black candle, berarti kita kategorikan Morningstar yang cukup standar atau yang cukup medium. Artinya medium powernya untuk reversalnya masih ada, tapi Anda bisa mengharapkan kondisinya harus berbalik setelah dia tembus area resistennya. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan kondisinya, ya, oke. Nah, kita berbalik ke sini, kondisinya yang ini, ya, kondisi ini itu adalah kondisi standar. Oke, saya gambarkan lagi ya, saya pisahkan di sini. Oke, kita coba lihat apa yang akan terjadi dan apa yang seharusnya terjadi, gitu ya. Oke. Ini ceritanya, sorry, warnanya hitam. Saya biar samakan dengan grafik yang saya tampilkan ke teman-teman. Oke. Oke, sorry. Saya warnakan hitam. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita dapatkan seperti ini. Nah, catatan khusus ya, teman-teman. Untuk small candle, baik itu hammer, baik itu hanging man, tidak masalah dia real body-nya warna apa. Yang terpenting adalah dia munculnya di mana. Ya, kalau dia muncul setelah kenaikan, berarti kita sebut hanging man, berarti reversal bearish. Tapi kalau dia muncul setelah penurunan, berarti kita sebut dengan hammer, berarti dia reversal bullish. Ya, jadi itu tidak masalah. Oke, lanjut. Ini long. Seperti itu. Kemudian kita ekspektasi selanjutnya adalah candlestick seperti ini. Nah, oke ya, kita sudah punya catatan seperti itu. Nah, kemudian kita tandai 50% arealnya. Ya, ini long black, Anda ukur 50%-nya di mana, misalkan ini 50%. Oke, 50% saya tandai dengan garis kuning, gitu ya. Nah, ini adalah 50%. 50% apa sih? 50% dari real body long black. Ya, 50% dari real body long black. Oke. Nah, kondisinya seperti itu teman-teman ya. 50%-nya di situ. Nah, kondisinya di sini adalah close di atas 50% untuk bullish-nya. Oke. Atau enggak begini ya, biar lebih mudah. Oke, saya copy saja dulu. Saya copy. Saya paste di sini.
Saya ingin tunjukkan ke teman-teman ada 3 kategori atau kriteria untuk Morningstar, mana yang kira-kira akan jauh lebih kuat untuk mendorongnya ya. Oke, seperti ini. Nah, posisi pertama, oke, kita fokus di bagian ini. Kondisinya adalah kondisi dia candle ketiga close di atas 50%. Ya, 50% real body ya, real body dari long black candle ya. Oke, yang ini teman-teman kita kategorikannya, misalkan saya tambahkan candlenya, oke, kemudian seperti itu. Nah, begini ya. Yang ketiga itu saya hapus. Nah, kurang lebih dia tutupnya di sini teman-teman. Nah, gitu ya. Saya asumsikan seperti itu aja. Oke. Jadi yang ketiga nih, dia close di bawah 50%. Oke. Nah, yang tengah itu close di atas high long black. Oke, teman-teman. Ya. Jadi ini yang kemungkinan terjadi. Ada 3 kriteria. Kriteria pertama, kalau close di atas 50% real body long black. Yang kategori kedua, dia tutup lebih tinggi dari kondisi areal tertinggi dari long black. Ya. Yang ketiga adalah dia close di bawah 50% long black. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Kita kemarin sudah sebutkan, Anda boleh save ya, atau Anda silakan simak ulang yang video kemarin. Ini medium reversal ya. Bullish. Ini strong, very strong reversal bullish. Kemudian bagian ini yang paling remah teman-teman, weak reversal bullish. Kalau saya menjadi teman-teman, saya akan memastikan posisi candlestick yang hari ini akan berada di areal yang pertama atau yang kedua. Itulah sebabnya kenapa malam ini akan sangat penting, karena ada rilis data GDP, kemudian ada pending home sales, ya, GDP-nya diperkirakan melemah. Saya akan abaikan kategori jobless claim atau weekly jobless claim, karena itu kemungkinan tidak akan terlalu berpengaruh. Nah, lalu yang kemudian teman-teman, ada berita terbarunya adalah terkait dengan pertemuan atau kita sebutnya dengan negosiasi dari DPR atau Senat dalam hal ini dengan Presiden Biden terkait dengan paket ekonomi. Ya, ada stimulus tambahan teman-teman. Kalau itu sampai disetujui, harusnya kita akan mendapatkan polanya long white candle, atau artinya bullish candle yang melebihi ketinggian dari long black candle. Berarti di sini ini masih bisa naik kalau ternyata dia ditutup katakanlah tanggal 26 Oktober yang lalu dengan area high 1808.10. Sekarang kita ada di area 1802.80. Jadi teman-teman, kalau misalkan hari ini ditutup di atas 1808, berarti kita masuk ke kategori yang kedua ini, ya, kategori yang strong reversal bullish. Kalau itu terjadi, maka besok Jumat kita akan mendapatkan pola kenaikan lanjutan, bisa saja lebih dari 1813 atau 1814 yang tercipta di hari Senin yang lalu, atau bahkan yang pernah tercipta di hari Jumat. Artinya lagi, kemungkinan peluang untuk mengalami big inverse head and shoulder itu jauh lebih besar. Dan bahkan juga kalau kita kategorikannya untuk wave atau Elliott wave, barulah kita sebut sekarang Elliott wave, bukan yang kemarin. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang Elliott wave yang kemarin, di bagian ini sama sekali tidak mewakili atau tidak memenuhi persyaratan. Karena wave-nya atau yang dicurigai sebagai wave keempat itu berada di bawah areal high wave ke-1. Nah, itu sudah saya berulang kali jelaskan. Jadi kita minggu kemarin belum ada Elliott wave. Minggu ini mungkin saja kalau misalnya melihat kategori ini, bisa saja kita sebutkan tembus 1813, itu adalah wave kelima. Ya, jadi wave ketiganya di 1813, wave keempatnya itulah kemarin areal 1782, bukan 1760. Berarti yang kemarin apa Pak? Yang kemarin adalah ini bagian A, ini bagian B, inilah bagian C. Itu sudah saya jelaskan di video Outlook Gold di hari Jumat dan juga hari Senin. Oke, jadi kita coba lihat.
Tapi kalau ternyata ditutupnya lebih pendek, katakanlah sekarang ya di area 1802, itu berarti dia berada di atas 50%. Inilah kenapa Anda harus hitung lebih dulu. Oke, kita lihat ya. Kita coba langsung hitung. Saya sediakan kalkulator di sini. Areal open close ya. Open close di tanggal 26 Oktober. Opennya adalah 1807.10. Kemudian kita kurangi dengan harga close 1792. Oke, saya tunjukkan lagi pointernya. Oke, 1792.60. Maka real body candle-nya panjangnya adalah 14.5 ya, 14.5. Berarti kalau saya bagi 2 karena saya mencari titik tengah, itu berarti 7.25. Berarti saya tambahkan saja 7.25 dengan 1792.60 dan saya dapatkan 1799.85. Oke, mirip ya. Dengan perkiraan tadi saya berada di 1799.90. Oke, berarti ini sudah sangat bagus. Artinya teman-teman, kalau kategori 1, kategori 2, kategori 1 berarti close di atas 50%, tapi di bawah areal high dari long black, berarti atas long black-nya ini dia ada di 1808 ya. Saya tandai lagi supaya teman-teman bisa mengikuti. Nah, ini. Nah, kalau dia berada di bawah ya, ditutup di bawah 1808 tapi di atas 1799, berarti kita masuk kategori medium reversal bullish yang artinya Anda masih bisa follow buy dengan catatan masih ada tantangan atau rintangan dengan resisten 1808 ataupun 1813. Tapi kalau ternyata hari ini ditutup di atas areal long black candle di atas 1808, berarti kita masuk kategori strong reversal bullish yang artinya kemungkinan potensinya pullback sedikit Anda bisa follow buy atau Anda directly buy. Itu pun kalau misalkan Andanya kategorinya adalah konservatif atau agresif. Kalau agresif berarti Anda langsung buy, tapi kalau konservatif Anda cari pullback-nya. Nah, inilah pentingnya 50% long atau real body dari candlestick. Nah, kalau ternyata strong reversal, teman-teman, strong reversal yang kategori tengah ini, Anda hitung lagi, si long white candle-nya ini 50% bodinya di berapa? Kemungkinan disitulah konservatif buyer bisa melakukan buy. Ya, artinya misalkan ya, saya kategorinya pakai ini aja. Ya, long white candle seperti ini, saya hitung 50%-nya di berapa, nah berarti itulah kategori support yang pantas untuk melakukan buy. Itu yang kemungkinan paling jos, yang paling powerful untuk melakukan buy. Ini terlepas dari skenario nantinya kita akan berhadapan dengan pengumuman taper yang akan dilakukan di minggu depan, karena itu sudah hampir dipastikan, sudah confirm akan terjadi pengumuman. Ya, jadi pengumuman, ini saya kembali ulangi, saya kembali ingatkan bahwasanya taper tetap akan diumumkan di minggu depan di pertemuan FOMC tanggal 3 November, dan efeknya seharusnya menguatkan dolar. Jadi kalau itu menguatkan dolar, berarti saya berharap mungkin kenaikan selesai di hari ini, kemudian minggu ini, baru nanti kita bicara tentang tapernya, gitu ya. Efeknya harusnya turun. Tapi kalau misalkan sudah diantisipasi dan sudah diterima dengan baik oleh market, berarti kita tidak akan melihat penurunan terlampau dalam. Dan juga catatannya adalah terkait dengan plan kenaikan suku bunga. So far, Powell tidak mengisyaratkan tentang potensi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, termasuk kalau misalkan taper selesai di kurang lebih Juni atau Juli 2022. Jadi kita belum melihat itu. Kecuali semua ini akan gagal, terutama untuk kenaikan di minggu depan akan gagal, kalau ternyata di FOMC disebutkan terkait dengan dilanjutkan setelah taper akan dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga. Jadi triggernya adalah kenaikan suku bunga. Oleh sebab itu yang harus kita tekankan atau kita nantikan saat pengumuman taper nanti. Tanggalnya tanggal berapa? Ada beberapa rumor yang mengatakan tapernya kemungkinan baru dieksekusi di pertengahan bulan November atau pertengahan Desember. Tapi estimasi yang paling cepat itulah pertengahan bulan November. Itu berarti tanggal 14 atau tanggal 15 November. Ya, jadi bukan informasi berdasarkan saya, tapi ada rumor di market yang mengatakan, dari ekonom terutama, mengatakan hal seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami dan juga kondisikan. Oke, demikian ulasan untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau tadi sempat terputus ya, kendala teknis, tapi mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat. Saya tetap menunggu masukan teman-teman. Kemungkinan saya tunggu baik itu via email Agrodana Futures ataupun ya lebih gampang adalah masuk ke Instagram ya, Instagram ataupun Facebook official Agrodana Futures official.
Anda silakan kirim masukan, apakah sebaiknya live streaming tetap dilakukan, dan kalau misalkan dilakukan kira-kira hari apa, ya, dan jam berapa. Kemudian kalau misalkan Anda yang menginginkan, oke, tetap kembali ke zaman video, berarti saya akan tetap membuka akan kembali membuat video lalu kemudian merekam, tapi dengan catatan kemungkinan jam tayang itu akan tergantung dari seberapa dalam materi yang saya bahas di setiap videonya. Karena ya, seperti Anda lihat, dari sejak awal video kami memang berbeda dari video-video lainnya karena kami menyertakan konten edukasi. Jadi bukan hanya alasan Anda harus buy atau Anda harus sell, melainkan kenapa bisa seperti itu, kemudian kondisi seperti ini yang kita gambarkan tadi adalah candlestick-nya seperti apa, lalu perkiranya akan seperti apa. Ya, ingat, saya bukan meramal, tapi ini hanya estimasi berdasarkan apa yang terjadi atau terbentuk di market. Karena market itu memberikan sinyal-sinyal tertentu. Ya, dan of course, ya kalau misalkan seperti itu, karena editingnya agak lama, ya pastinya akan memakan waktu. Nah, jadi saya membutuhkan masukan Anda. Kalau memang ternyata harus dikompilasikan, artinya harus katakanlah misalkan hari Senin untuk video, Selasa video, Rabu live streaming, Jumat live streaming atau seperti apa. Nah, itu yang saya tunggu masukan dari teman-teman semua dan juga dari para investor. Terima kasih atas kecintaan Anda dan juga kepercayaan Anda terhadap AgroDana Futures. Semoga posisi semua transaksi dan juga ya semua teman-teman yang mengalami trading di AgroDana terbantu dengan sangat sempurna. Apalagi kita mempunyai program hanya 1 jam saja untuk withdrawal. Ya, itu fasilitas yang kami berikan untuk Anda semua. Dan juga jangan lewatkan dengan kondisi per bulan November ya, memasuki bulan November, Anda juga akan diikut sertakan. Jadi khusus untuk Anda semua yang bertransaksi di AgroDana Futures, kalau ternyata per bulan November minimal equity $500 ya, minimal equity $500, semua jenis account itu diikut sertakan dalam hitungan trading competition ya. Selama 1 bulan tidak boleh di withdrawal, ya kondisi dan juga syarat-syaratnya Anda bisa cek di website kami. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau tidak ada pertanyaan dan juga saya tetap tunggu masukan Anda, silakan masuk ke AgroDana Futures Official atau hello@agrodanafutures.com. Ya, oke, thank you. Selamat sore dan salam cuan. Saya Irfan, AgroDana Futures.